Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Hari ini adalah hasil ataupun juga pengumuman dari sengketa Pilpres 2024, dan untuk membahas lebih lengkapnya lagi sudah bersama dengan kami Titi Anggraini selaku pakar hukum kepemilikan Universitas Indonesia. Selamat pagi Mbak Titi, apa kabar? Sehat? Selamat pagi Mas Camar, alhamdulillah sehat. Sehat atau secerah udara Jakarta. Hari ini luar biasa ya, cuacanya cerah dan mudah-mudahan nanti hasil dari sidang sengketa Pilpres 2024 ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita bisa lihat dari 4 kemungkinan yang terjadi ya, apakah nantinya akan ada diskualifikasi ataupun tidak, ataupun juga adanya pemilu ulang atau tidak. Kemungkinan yang paling mungkin terjadi untuk hari ini diumumkan itu seperti apa menurut Anda? Iya, pertama kalau kita lihat peluang putusan Mahkamah Konstitusi, itu ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama kalau dari sisi peraturan dulu, yang pertama itu adalah permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan ditolak. Yang ketiga, permohonan dikabulkan. Itu sudah jadi pakemnya di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan nih, putusan MK untuk yang ini akan yang mana? Kalau tidak dapat diterima itu tidak mungkin, karena itu berkaitan dengan persyaratan formil pencalonan, soal kedudukan hukum. Nah, itu para pemohon ini semuanya punya legal standing atau kedudukan hukum. Jadi pilihannya antara dikabulkan atau ditolak. Nah, kalau dia dikabulkan, apakah dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya? Nah, ini yang kita kemudian pertama kepada semua pemirsa, sebelum kita sampai pada apa amar putusan atau jenis putusan, kita perlu juga mendengar pertimbangan hukum hakim. Karena pertimbangan hukum hakim itu berisi argumentasi, alasan, kemudian rasionalitas, logika, dan penalaran hukum hakim. Jadi berdasarkan hal itulah hakim kemudian sampai pada kesimpulan menolak atau mengabulkan, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan proses persidangan yang kemarin? Sebagai publik kita hanya bisa melihat apa yang terjadi di ruang persidangan kan. Kita tidak bisa memeriksa surat atau bukti-bukti tertulis yang dihadirkan oleh para pihak. Jadi kita hanya bisa mendengarkan apa itu isi permohonan atau itu jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, keterangan pihak lain yaitu 4 menteri dan DKPP, termasuk juga saksi dan ahli. Nah, kalau saya perhatikan dan saya baca kesimpulan dari para pemohon, kan sempat di tanggal 16 April mereka menyampaikan kesimpulan ya. Kalau memperhatikan arah dari persidangan, mahkamah yang memanggil menteri dan DKPP, lalu juga diberikannya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, artinya mahkamah itu bukan hanya pengadilan angka-angka, tapi juga dia menggali keadilan substansial atau substantive justice. Bagaimana asas dan prinsip pemilu itu ditegakkan. Nah, kalau kita lihat dalil dari para pemohon, kan yang pertama dia mempersoalkan persyaratan pencalonan. Rujukannya itu adalah putusan 90 dan pelaksanaan putusan 90, yaitu bagaimana KPU mengoperasionalisasi putusan 90 soal syarat usia. Jadi yang ditekankan adalah mereka menganggap pencalonan Gibran ini tidak sah karena ketika KPU menindaklanjuti putusan 90, KPU tidak mengubah peraturan KPU terkait dengan pencalonan, yaitu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Nah, dalam hal ini itu menjadi dalil adanya permohonan diskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran, ditambah dengan dugaan-dugaan kecurangan, antara lain seleksi KPU yang bermasalah, KPU-nya yang tidak netral, lalu juga kecurangan melibatkan mobilisasi aparatur sipil negara oleh para penjabat, kemudian politisasi kepala desa perangkat desa, dan juga politisasi program-program sumber daya negara. Saya kalau melihat proses dan perdebatan, kita kan ini, kalau saya kan tadi ya hanya mengandalkan pada alat bukti dan logika hukum. Tetapi ini juga tidak bisa sepenuhnya akurat begitu, karena hakim memutus itu berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Untuk yang diskualifikasi, saya menduga itu tidak akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena putusan
90 itu produk Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini itu tidak pernah diganggu-gugat. Bahkan di putusan MK yang terakhir, putusan nomor 141 tahun 2023, MK memang mengubah pendirian hukumnya dengan mengatakan usia itu kebijakan hukumnya pembentuk undang-undang. Tapi kalau mau diubah, kata mahkamah ada syarat alternatif yang paling dekat itu adalah gubernur. Hanya saja kalau mengubah itu harus pembentuk undang-undang yang mengubah, DPR dan pemerintah, dan itu harus dilakukan setelah 2024, bukan 2024. Artinya untuk 2029. Ya. Nah, jadi dari sana mahkamah itu tetap pragmatis soal putusan 90. Yang kedua adalah soal DKPP yang memberikan sanksi etik, karena KPU tidak mengubah peraturan KPU. Sekarang pertanyaannya, itu kan pelanggaran oleh KPU. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam praktik perselisihan hasil pilkada itu yang menjadi rujukan banyak diskualifikasi ya, dan Mahkamah pernah beberapa kali mendiskualifikasi calon kepala daerah Di pilkada ya? di pilkada. Itu Mahkamah tidak pernah mendiskualifikasi calon karena KPU-nya yang salah. Oke. Jadi Artinya apakah itu bisa dijadikan rujukan untuk sekelas pemilihan presiden juga? jadi begini, kalau misalnya misal secara faktual seseorang calon itu tidak memenuhi syarat, contoh syarat untuk menjadi calon itu kan adalah pendidikan minimal SMA. Tapi ternyata dalam praktiknya di Mahkamah Konstitusi terbukti dengan bukti yang tidak dapat dibantah, calon itu bukan lulusan SMA. Mahkamah walaupun pilpres pasti akan membatalkan. Pasti akan membatalkan. Tapi di sini yang salah itu adalah pelanggaran KPU. KPU tidak mengubah peraturan KPU yang menindaklanjuti putusan MK nomor 90. Apakah beban pelanggaran itu bisa diberikan kepada pasangan calon atau kepada calon dalam hal ini Gibran untuk menanggung kesalahan KPU lalu kehilangan hak konstitusionalnya sebagai calon? Kalau merujuk pada pengalaman pilkada dan pendekatan Mahkamah Konstitusi di dalam menyelesaikan perselisihan hasil yang mendiskualifikasi calon, hal tersebut tidak pernah terjadi. Oke. Karena ada adagium hukum begini, seseorang tidak boleh dirugikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Seseorang juga tidak boleh diuntungkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Ketua MK, karena dari 01 dan juga 03 tetap bersikukuh bahwasanya bisa tetap didiskualifikasi karena dari prosesnya saja Ketua MK juga sudah dinyatakan bersalah. Iya. Logika sederhananya begitu. Tapi kita kembali kepada logika MK. Jadi dirunut dulu ya. Setelah putusan 90 pada tanggal 16 Oktober, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan 141 tahun 2023. Putusan 141 itu bunyinya begini. Itu pengujian yang sama soal syarat usia. Jadi Mahkamah di dalam pengujian syarat usia di putusan 141 itu pasal 169 huruf I Undang-Undang 7 2017 mengatakan dia tuh berubah pendirian hukumnya. Kalau sebelumnya kan usia 40 tahun dengan syarat alternatif pengecualian boleh jadi capres, cawapres kalau pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Nah, di putusan 141 Mahkamah mengatakan syarat usia itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang atau yang disebut dengan open legal policy, kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang.